Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari negara Jerman turut mendukung Forum Pembebasan Islam. Sumber saya dari YouTube. Jadi setelah polisi Polda Metro menangkap dan menahan Rizik Syihab, di mana staf kedutaan besar Jerman tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia mendatangi rumah Rizik Syihab, mungkin untuk mengucapkan turut belasungkawa atas matinya 6 orang Laskar FPI yang ditembak oleh polisi. Karena kalau hubungan antara pemerintah dengan pemerintah atau G2G, untuk dia berhubungan dengan organisasi masyarakat di Indonesia, Jerman itu, kedutaan besar Jerman itu harus minta izin daripada pemerintah Indonesia, baru dia dapat berhubungan. Ini tanpa ada izin daripada pemerintah Indonesia, dia langsung berhubungan dengan Forum Pembebasan Islam tersebut, langsung mendatangi rumah Rizik Syihab tersebut. Ini mesti melanggar kode etik dalam hubungan internasional. Negara Jerman sepertinya ada hubungan tidak baik dengan negara Indonesia, mungkin terkait dengan biji nikel yang dilarang ekspor ke Eropa, karena Jerman membutuhkan sekali biji nikel tersebut sampai dia butuh 40%. Dan juga supaya diketahui bahwa negara Indonesia adalah memproduksi nikel terbesar di seluruh dunia, sehingga mereka mengharapkan negara Indonesia mengekspor daripada biji nikel itu langsung ke Jerman. Sebenarnya Indonesia memperbolehkan Jerman untuk memberikan izin kepada Jerman untuk mengolah daripada biji nikel tersebut. Hanya ditambah pemerintah syaratnya, yaitu biji nikel itu tidak boleh langsung dikirim ke Jerman, tetapi harus diolah dulu di Indonesia. Harus dibangun dulu perusahaan negara Jerman di Indonesia ini untuk mengolah mengolah biji nikel itu menjadi smelter atau menjadi cair lah ya, atau dijadikan nanti cair, sehingga setelah itu barulah bisa dikirim ke Jerman. Karena untuk menambah smelter tersebut tentu akan menambah tenaga kerja dan juga penghasilan negara Indonesia, sehingga nilai daripada biji nikel tersebut meningkat. Tidak hanya diekspor begitu saja, tetapi diolah dulu di Indonesia, dicairkan, sehingga ini menambah nilai penghasilan daripada negara Indonesia. Akibat hal tersebut, ditolaknya Jerman tersebut harus membangun dulu perusahaan biji nikel di Indonesia atau di smelter. Jerman marah, sempat juga mereka akan menyampaikan masalahnya ini ke peradilan internasional. Jadi ini saya lihat saking marahnya. Ada dugaan negara Jerman untuk mendapat bahan dari Indonesia, jadi ada dugaan negara Jerman ini untuk dapat mengambil kembali biji nikel di Indonesia dengan cara diekspor saja tanpa menggunakan smelter. Ada dugaannya akan menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini, karena zaman Presiden Joko Widodo ini yang menolak. Pada sebelumnya sebelumnya tidak menolak, tetapi dalam sekarang ini Presiden Joko Widodo menolak, karena biji nikel itu harus diolah di Indonesia dulu berupa cairan, baru bisa diekspor nanti ke Jerman. Hanya Presiden Joko Widodo yang membatalkan tersebut, sehingga negara Jerman itu mungkin marah dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini, mungkin lewat dari bantuan daripada Rizik Syihab selaku pemimpin daripada Forum Pembebasan Islam yang sudah terkenal banyak pendukungnya. Dan itu saja, jadi negara Indonesia agar menutup ekspor biji nikel ke Jerman. Saya juga mengharapkan supaya negara Indonesia menutup ekspor biji nikel ini ke Jerman, dan supaya bisa, kalau memang dia tidak mau membentuk perusahaan daripada smelter biji nikel tersebut untuk dicairkan di Indonesia, seharusnya negara Indonesia mengolahnya saja untuk membuat daripada baterai dari litium tersebut yang sekarang pasarannya sangat bagus.
Dan harapan saya memang demikian saja, supaya negara Indonesia mengolahnya dan jangan ada lagi yang diekspor ke negara Jerman tersebut. Karena memang negara Indonesia ini harus kita manfaatkan dia sebagai penghasil nikel terbesar di seluruh biji nikel terbesar di seluruh dunia. Ini perlu diolah bangsa Indonesia sendiri untuk menambah nilai hasil daripada biji nikel tersebut. Karena kalau kita hanya mengirim biji nikel saja begitu, nilainya kecil, tidak banyak. Sehingga supaya nilainya banyak, maka biji nikel itu harus diproduksi dulu di Indonesia dalam bentuk dibuat seperti cairan. Jadi smelter ya, dibuat cairan. Setelah dibuat cairan barulah nanti bisa dikirim ke Jerman. Sehingga Indonesia mendapat keuntungan lebih dari biasanya. Tetapi lebih banyak lagi keuntungannya kalau negara Indonesia mengolah daripada biji nikel tersebut sampai dia bahan jadi. Dan bahan jadi dalam arti membuat baterai-baterai dan lain sebagainya, batu-batu litium dan lain sebagainya, penggerak mobil, sehingga nilainya nanti bisa 5-10 kali lipat nilai barang itu akan bertambah. Itulah harapan saya, kalau bisa biji nikel tersebut diolah bangsa Indonesia sendiri untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Sekian dan terima kasih.